Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita, telah memberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh rahmah, yakni bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, khususnya syafaat al-udma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara mengenai konsep kebersihan dalam berpuasa, tentu ada dua hal yang dapat kita tarik. Yang pertama adalah kebersihan menurut jasmani, dan yang kedua adalah kebersihan secara rohani. Kebersihan secara jasmani dapat kita lakukan misalnya dengan mandi dalam sehari bisa 3 kali, bisa 4 kali, atau membersihkan rumah atau membersihkan lingkungan. Dan yang kedua, membersihkan rohani. Rohani kita lakukan dengan cara sama. Dalam satu hari kita bisa melakukan misalnya dengan sholat 5 waktu, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Dalam kajian agamawan, kebersihan rohani ini biasa diistilahkan atau disebut sebagai tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs berasal dari dua kata. Tazkiyah yang berakar dari kata tazakka yang bermakna suci atau bersih. Sedangkan nafsus adalah jiwa, atau salah satu makna yang dapat kita ambil adalah jiwa. Sehingga sangat pas di bulan Ramadan ini adalah sarana untuk mencapai, untuk menggembleng kesucian jiwa, untuk meraih kebersihan hati melalui puasa yang kita jalankan dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tazkiyatun nafs ini merupakan sebuah upaya yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim. Ia bukanlah pemberian yang diberikan oleh Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah yang ada, yang diberikan semenjak kita lahir. Namun tazkiyatun nafs ini harus dilakukan dengan upaya yang sungguh-sungguh, secara berkesinambungan, terus-menerus, paling tidak selama 30 hari ke depan dalam 1 bulan ini. Sahabat rahimakumullah, menurut para agamawan, tazkiyatun nafs ini dibagi menjadi 3, atau paling tidak untuk mencapainya terdapat 3 langkah yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim. Langkah yang pertama biasa disebut dengan takhalli. Takhalli adalah upaya untuk membebaskan diri dari segala bentuk kemaksiatan, membersihkan hati, mensucikan jiwa dengan cara meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Seperti diantaranya
perkataan yang tidak sesuai, bisa dusta misalnya, janji yang tidak ditepati, atau tingkah laku yang memang tidak diperkenankan oleh agama kita. Ibarat gelas, maka gelas itu harus dipastikan bersih dulu sebelum kita tuangkan air, sebelum kita tuangi teh atau kopi atau air minum apapun itu. Kemudian tahap yang kedua dinamakan dengan tahalli. Tahalli bermakna berhias. Jadi hendaknya ketika seseorang sudah bertaubat, sudah menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lampau, maka dia harus menghias diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dia harus melakukan perbuatan-perbuatan positif yang dibenarkan oleh agama. Dalam konteks Ramadan, tentu banyak sekali anjuran-anjuran yang dapat kita lakukan. Misalnya dengan tadarus Al-Quran, dengan memperbanyak zikir, atau memperbanyak sholat malam. Jadi ibarat gelas yang tadi sudah bersih, maka siap untuk dituangi air, siap untuk dituangi teh, kopi, atau minuman apapun yang ingin kita tuangkan di situ. Kemudian langkah terakhir dari proses pembersihan jiwa, penyucian hati adalah tajalli. Tajalli adalah upaya seseorang muslim untuk selalu komitmen, selalu berada dalam kondisi yang dibenarkan oleh agama secara Islamnya. Jadi dia harus berkomitmen untuk selalu dalam kondisi yang positif, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi. Sehingga melalui pribadi-pribadi inilah kemudian Islam akan tampil di permukaan secara utuh. Islam akan tampil menjadi agama yang sesuai dengan apa yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pemirsa rahimakumullah, puasa merupakan satu hal yang sangat penting dalam agama kita. Ibarat sebuah kendaraan, puasa ini adalah rem. Meskipun kendaraan itu sangat mewah, misal motor atau mobil kita senilai ratusan atau bahkan miliaran rupiah, namun apa jadinya jika tidak ada remnya? Tentu alih-alih kita akan merasa nyaman, merasa tentram, atau aman ketika mengendarai. Justru yang ada, kita akan merasa khawatir, takut, bahkan panik ketika di dalam kendaraan itu karena kondisi remnya blong. Nah, oleh karena itulah melalui puasa ini kita harus memosisikannya sebagai rem kita. Jika ada kemaksiatan, maka kita harus injak rem. Jika ada orang yang menggunjing atau kita ingin berdusta, ya kita harus rem keinginan-keinginan tersebut. Sahabat pemirsa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwa asyamu junnatun, bahwa puasa itu adalah perisai. Layaknya rem tadi, semoga melalui puasa ini dapat memperisai diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat selama paling tidak 30 hari ke depan dalam bulan Ramadan ini. Akhirnya semoga kita bersama mendapatkan predikat al-muttaqin sebagaimana yang telah diisyarahkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.